Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, luar biasa. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar hari ini. Coba sekarang lihat teman sebangkunya dan teman-teman di sekelilingnya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu, Yoga tidak hadir soalnya lagi sakit. Oh, kita doakan bersama ya. Semoga Yoga segera diberi kesehatan kembali dan lekas sembuh. Amin. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Dipersilahkan Dini. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Setelah berdoa, coba kita refleksi diri dulu. Dilihat penampilannya apakah sudah rapi, pakaiannya, tempat duduknya, dan juga lihat lingkungan sekitarnya apakah sudah bersih. Sudah rapi dan bersih, Bu. Wah, bagus, good job sekali. Berarti anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, adakah yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ayo acungkan tangannya, dipersilahkan. Saya Bu, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya, sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, betul sekali. Terima kasih Risma telah mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Nah, anak-anak, manusia sendiri melakukan interaksi dengan lingkungan sebagai sifat alamiah manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dalam konteks IPS, manusia menjalin interaksi dengan lingkungannya sepanjang hidupnya. Nah, lingkungan di sini terdiri dari berbagai kelompok. Adakah yang masih ingat apa saja itu dan contoh interaksinya? Yuk acungkan tangan, dipersilahkan. Saya Bu, ada 4. 1. Lingkungan alam, contohnya menanam tanaman di hutan yang gundul. Yang kedua, lingkungan sosial, contohnya kerja kelompok. Yang ketiga, lingkungan budaya, itu contohnya gotong royong. Yang keempat, lingkungan ekonomi, contohnya kegiatan jual beli, Bu. Wah, betul sekali. Good job, Dini. Terima kasih ya sudah mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Nah, tadi kan telah disebutkan lingkungan dari yang terdiri dari berbagai kelompoknya itu ada lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tahukah kalian? Interaksi manusia dengan lingkungan alam sejatinya tidak terus-menerus akan berdampak positif, baik bagi alam maupun bagi manusia itu sendiri. Nah, tapi interaksi manusia dengan lingkungan alam pun dapat berdampak negatif, baik itu bagi alam dan manusia itu sendiri. Untuk contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak positif, seperti contohnya kegiatan berkebun, bertani, beternak, itu kan di dalamnya ada bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, di mana manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada tentunya dengan perawatan-perawatan tertentu. Nah, namun tidak selalu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam itu berdampak positif. Untuk itu, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa sih bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif, baik itu
berdampak negatif untuk alam itu sendiri maupun untuk manusia. Untuk itu, tujuan pembelajaran serta manfaat dalam pembelajaran kali ini untuk anak-anak semua, di mana anak-anak diharapkan dapat memahami bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, beserta dengan dampaknya, serta anak-anak dapat memahami bentuk interaksi apa saja sih antara manusia dengan lingkungan alam yang dapat berdampak negatif, serta nanti di akhir kalian akan menemukan solusinya agar bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat berdampak positif dan kita senantiasa dapat menjaga alam. Oke, terkait tadi cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini serta manfaat dan tujuannya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Oke anak-anak, untuk menambah semangat belajar pada hari ini, kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Kita sebagai pemudi-pemuda bangsa Indonesia harus mencintai negara Indonesia. Dan kita harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Kita nyanyi yuk. Bangun pemudi-pemuda Indonesia dengan baju sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Anak-anak, berhubung kita sekarang masih dalam masa pandemik di mana wabah corona masih menyebar di negara kita Indonesia, terutama di lingkungan sekitar kita ya. Untuk itu, Ibu ingin mengingatkan untuk anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Ada yang masih ingat 3M itu apa? Yuk angkat tangan, dipersilakan. Saya, Bu. Yang 3M itu adalah 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak. Ya betul, 3M itu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak atau yang disebut dengan physical distancing maupun social distancing. Karena sekarang kita pembelajarannya di rumah saja, kalau di rumah tidak apa-apa, anak-anak tidak usah menggunakan masker. Tetapi Ibu berpesan, apabila kalian berpergian keluar rumah, untuk selalu menerapkan 3M ini, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan materi, Ibu akan menyampaikan penilaian yang akan dilakukan pada hari ini, yaitu penilaian melalui kegiatan menyimak video, melakukan tanya jawab, mengumpulkan data, serta mengkomunikasikan pengetahuan yang telah anak-anak dapatkan. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya anak-anak akan belajar bersama Ibu Fitri. Dipersilahkan. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana? Sudah semangat belajarnya? Bu. Ya, baik anak-anak Semangat. Ya, di sini tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Safira. Kita akan belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya. Ibu mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok kecil. Untuk kalian, silakan bergabung dengan teman yang ada di samping kalian. Mari kita baca bersama-sama. Silakan, siapa dulu yang mau baca? Ya. Aku dulu, Bu. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya, pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia, merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Sudah dibaca teksnya bersama-sama. Anak-anak pintar, sudah lancar kelas 5 membacanya. Ya, selanjutnya kalian mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut mengenai teks yang sudah dibacakan tadi. Lalu, kalian menggarisbawahi kata-kata yang kalian kurang mengerti atau tidak tahu artinya. Dan selanjutnya, kalian akan bertemu dengan Ibu Juli. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Nah, sebelumnya kalian sudah diminta oleh Ibu Fitri kan untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari buku? Iya, sudah, Bu. Lalu, apakah pertanyaannya sudah terjawab semua atau belum? Sudah, Bu, sudah terjawab semua. Wah, bagus kalau begitu. Nah, dari teks bacaan di buku, apakah ada kata yang kalian kurang mengerti? Ada, Bu. Baik, Feni, kata apa yang kurang dimengerti? Kata yang kurang saya mengerti yaitu kata interaksi, Bu. Baiklah, akan Ibu jelaskan. Jadi, interaksi itu adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Contohnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam, di mana ada suatu hubungan yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bagaimana Feni? Apakah sudah dapat dimengerti? Sudah, Bu. Sekarang Feni sudah mengerti. Baiklah, jika sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan mengenai pengaruh negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Seperti yang telah kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial, selain tidak dapat hidup seorang diri, manusia juga tidak dapat lepas dari alam. Lingkungan alam itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting bagi makhluk hidup, karena lingkungan alam merupakan sumber penghidupan yang menyediakan kebutuhan makhluk hidup. Setiap hari, manusia tentunya melakukan interaksi bukan hanya dengan sesama manusia di sekitarnya saja, tetapi manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan alam di sekitarnya,
Contohnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan yang lainnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Ada yang berpengaruh positif, salah satu contohnya seperti interaksi pertanian, yaitu petani dapat menghasilkan barang yang dapat dijual. Tetapi ada juga yang berpengaruh negatif, contohnya seperti interaksi pertanian akan berpengaruh negatif jika petani menggunakan pupuk buatan yang berlebihan, sehingga dapat merusak tanah. Lalu ada juga interaksi perkebunan yang akan memberi pengaruh negatif jika pekebun menggunakan pestisida, sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, ada pula pengaruh negatif yang disebabkan karena perilaku manusia itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan beberapa bencana alam. Contohnya, membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau di laut. Perilaku tersebut bisa merusak makhluk hidup yang berada di dalamnya, bahkan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Lalu masih banyak lagi perilaku manusia yang berpengaruh negatif pada lingkungan alamnya, seperti menebang pohon secara liar dan yang lainnya. Jadi, supaya kita bisa terus menikmati dan mendapat manfaat dari lingkungan alam sekitar, maka kita sebagai manusia harus memelihara dan menjaga lingkungan alam sekitar. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu. Pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Beni. Ya, baik. Sekarang pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bapak. Nah, sebelumnya tadi kalian kan sudah membaca teks bacaan yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Alamnya. Nah, maka dari itu sekarang Bapak akan memperlihatkan diagram kepada anak-anak semua. Nah, ini diagramnya. Nah, coba perhatikan diagram yang Bapak tampilkan. Nah, di sini ada diagram yang masih kosong atau belum diisi. Nah, Bapak minta kalian untuk mengisi dan melengkapi diagram tersebut. Kalian mengisinya itu dengan inti dari setiap paragraf. Nah, berhubung tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Alamnya, nah, maka dari itu kalian sekarang mengisi diagram ini dengan inti dari setiap paragraf bacaan yang tadi kalian sudah baca. Ya, dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Pak? Ya, sekarang Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengisi dan melengkapi diagram tersebut sebanyak 5 menit. Silahkan kerjakan. Baik, Pak. Baik, apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Baik, nah sekarang dilanjut. Bapak ingin kalian untuk menuliskan penjelasan dari diagram yang sudah kalian lengkapi dan isi barusan. Nah, kalian coba tuliskan penjelasan kalian di buku masing-masing. Tapi kalian mengisinya atau memberikan penjelasannya dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Dapat dipahami? Paham, Pak, paham. Baik, cukup ya anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, sekarang Bapak akan coba untuk bertanya nih kepada kalian. Tadi kalian sudah melaksanakan apa saja? Mengisi dan melengkapi diagram. Iya, betul. Kalian tadi sudah mengisi dan melengkapi diagram yang masih kosong. Ya, ada lagi. Selain itu, apa lagi tadi yang sudah dilakukan? Menuliskan penjelasan dari diagram yang sudah diisi, yang sudah dilengkapi. Iya, betul. Kita sudah menuliskan penjelasan terkait diagram yang sudah dikerjakan atau dilengkapi tadi oleh
anak-anak semua ya. Iya. Baik, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerjanya? Sudah, Bu. Baik, Bu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan dari lembar kerja ini. Nah, yang pertama, kalian akan mengamati video yang nanti akan ditayangkan. Lalu, kalian akan menuliskan hasil pengamatan di tabel yang telah disediakan pada lembar kerja. Nah, waktu pengerjaannya selama 10 menit. Oke, semuanya paham? Paham, Bu. Sekarang Ibu akan menayangkan videonya ya. Selamat menyaksikan. Tadi kita sudah mengamati video yang telah ditayangkan. Sekarang, kalian tulis hasil pengamatannya pada tabel yang ada di lembar kerja. Silakan. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang, siapa yang mau membagikan hasil pengamatannya? Acungkan tangannya. Saya, Bu. Silakan. Bentuk kegiatan interaksinya membuang sampah ke sungai. Pengaruh negatifnya terjadi bencana banjir dan pencemaran air sungai. Usaha untuk memperbaikinya dengan cara membiasakan membuang sampah pada tempat sampah. Bentuk interaksinya menebang pohon sembarangan. Pengaruh negatifnya terjadi bencana tanah longsor. Usaha untuk memperbaikinya dengan cara menanam pohon dan merawatnya. Wah, betul sekali Feni. Nah, selanjutnya, kelompok mana yang mau menyimpulkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi? Saya, Bu. Boleh. Interaksi yang dilakukan oleh manusia tidak selalu berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Contohnya, pengaruh negatif yang terjadi pada manusia dengan lingkungan alam. Manusia harus bisa menjaga alam, memberikan dampak positif, karena alam juga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terima kasih Risma telah menyimpulkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Jadi, interaksi antara manusia dan lingkungannya dapat menyebabkan dampak negatif, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu, sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan kita agar dapat mengurangi dampak negatif dari interaksi antara manusia dan lingkungannya. Dengan cara seperti apa? Seperti yang telah kalian tadi sampaikan, dengan cara menanam pohon, juga menjaganya, dan membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Semuanya sudah mendapatkan lembar evaluasinya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan menjelaskan petunjuk dan langkah untuk mengerjakan lembar evaluasinya. Pertama, isi identitas diri kalian. Lalu, baca soal dengan teliti dan beri tanda silang pada jawaban yang benar. Jika kalian sudah selesai, segera kumpulkan lembar evaluasi pada Ibu. Dapat dipahami? Paham, Bu. Selamat mengerjakan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Safa. Oke, baik anak-anak. Tadi sebelumnya sudah belajar bersama Ibu Guru Insani ya. Oke, tadi bersama Ibu Guru Insani, apakah sudah mengerjakan AKPD? Sudah, Bu. Oke, tadi mengerjakan AKPD-nya secara berkelompok. Betul. Iya. Dan juga tadi apakah Ibu Insani sudah memberikan soal evaluasi kepada kalian semua? Oke, coba Ibu mau tanya dulu nih. Tadi pada bisa nggak jawab pertanyaan yang ada pada AKPD-nya?
Bisa. Ya. Wah, hebat nih, udah pintar. Oke, berarti kalau misalkan teman-teman sudah bisa menjawab, teman-teman sudah paham ya materi yang dipelajari pada pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, coba ibu mau ada dari teman-teman yang memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba ada yang bisa nggak memberikan kesimpulan dari materi mengenai dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan. Coba kalau ada yang mau memberikan kesimpulan, acungkan tangan. Saya. Ya. Oke. Saya. Ada yang mau? Ya, Lintang. Coba silakan. Silakan Lintang berikan kesimpulan dengan pemahaman Lintang sendiri ya. Interaksi yang dilakukan manusia tidak selalu berdampak positif, tetapi dapat berdampak negatif juga. Betul sekali, betul tidak teman-teman semua? Atas kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Lintang. Iya, betul sekali. Jadi, pembelajaran kali ini membahas mengenai dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang coba ada yang mau memberikan kesan dan pesan gak nih? Pembelajaran hari ini seperti apa sih? Menyenangkan atau tidak, dan apa nih manfaat yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba silakan ibu mau memberikan jawabannya. Coba Lintang tolong memberikan. Belajar menyenangkan Bu, manfaatnya kita jadi tahu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus selalu menjaga alam sekitar kita. Betul sekali, betul ya teman-teman apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Berarti pembelajaran kali ini menyenangkan ya. Berarti jika menyenangkan, teman-teman harus bisa meningkatkan lagi kemampuannya dalam materi ini. Dan coba cari-cari lagi nih informasi-informasi yang berkaitan dengan materi hari ini. Dampak negatifnya banyak loh. Coba ya kalian bisa cari-cari tahu lagi tuh. Nah, baik, selanjutnya ibu mau memberitahu bahwa untuk pertemuan selanjutnya, karena hari ini kita sudah mempelajari mengenai interaksi manusia dengan lingkungan, selanjutnya mengenai interaksi sosial. Ada yang tahu nggak sebelumnya apa sih interaksi sosial itu? Ada yang tahu? Wah, belum ada yang tahu ya. Nih, coba ibu berikan sedikit pengetahuan mengenai interaksi sosial itu apa sih? Nah, interaksi sosial itu adalah sebuah interaksi antara manusia yang saling bertemu, entah itu dua orang atau berkelompok. Seperti misalkan ini ada Lintang bertemu dengan ibu, lalu Lintang bertemu dengan ibu, itu sudah terjadi sebuah interaksi sosial. Nah, karena ibu baru memberikan sedikit penjelasan, maka kalian semua coba cari tahu lagi ya materi tentang interaksi sosial untuk Siap, Bu. Nanti minggu depan ibu akan tanya sama kalian siapa yang bisa memberikan jawaban dengan tepat di minggu depan, akan ibu kasih hadiah. Yeay, Ada yang mau. Ya, kalian coba cari tahu dulu ya materinya. Oke, baik, karena ibu lihat sebelum ini kalian semua sudah memahami materi dengan baik ya. Nah, jadi untuk pertemuan minggu depan ingat, coba kalian cari tahu lagi materinya ya. Dan ingat juga tetap jaga semangatnya untuk selalu belajar dengan baik untuk memberikan pengetahuan teman-teman semua ya. Dan oke, baik, sekarang sebelum pulang, sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi nih, bahwa harus menjaga lingkungan sekitar dengan bersih. Sekarang coba kalian lihat di lingkungan sekitar, di dekat kalian, di bawah meja, di samping kalian jika ada sampah diambil ya dan dibersihkan. Oke. Nah, baik, sekarang silahkan teman-teman semua rapihkan bukunya, rapihkan pensilnya, masukkan ke dalam tas masing-masing. Jika sudah, langsung dipimpin doa ya sebelum pulang. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah semangat sampai saat ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kalian dapatkan selalu bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ingat, jaga terus semangatnya untuk belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.